Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Mahwani. Nomor induk mahasiswa 170388201071. Mata kuliah Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman. Dosen pengampu Azwin Apriandi. Baiklah, di video ini saya dikasih tugas sama Bapak Azwin Apriandi, yaitu membuat sebuah. Di sini saya mengambil tema tentang sejarah kemaritiman. Sejarah maritim Indonesia. Semenjak era Presiden Joko Widodo, semangat kemaritiman di Indonesia mulai digaungkan kembali. Presiden mengimbau kepada rakyat Indonesia untuk menghadap laut dan tidak memunggulnya lagi. Hal tersebut semakin diperkuat dengan didirikannya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada 27 Oktober 2014. Pembentukan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2014. Namun, sebenarnya apa sih maritim itu? Dan bagaimana sih sejarah maritim? Nah, di sini saya akan membahas apa itu maritim dan bagaimana sejarah maritim di Indonesia. Sejarah maritim Indonesia. Nenek Moyangku Seorang Pelaut merupakan salah satu lagu anak-anak yang dapat menggambarkan bahwa kemaritiman di Indonesia sudah ada sejak dahulu kala. Di Candi Borobudur terdapat relief kapal yang berangkat tahun 1 Masehi. Hal tersebut menguatkan bahwa Indonesia sudah menguasai jalur pelayaran laut dengan armada yang tangguh sejak dahulu. Indonesia pernah mencapai masa keemasan di bidang maritim pada zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Kerajaan Islam. Bahkan, sejak Kerajaan Kutai abad keempat, masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan laut untuk aktivitas perdagangan dan pelayaran. Kultur bahari dan maritim ini kemudian terlihat juga dalam aktivitas kerajaan-kerajaan Nusantara lainnya. Kerajaan Sriwijaya di zaman keemasannya memiliki pelabuhan internasional yang besar dan menguasai perdagangan dan pelayaran di wilayah barat Indonesia hingga Semenanjung Malaya. Selain wilayah Sriwijaya, bahkan sebelum Majapahit, Kerajaan Singosari juga memiliki armada laut yang kuat dan mengadakan hubungan dagang secara intensif dengan wilayah sekitarnya. Selain di masa-masa kerajaan, pada masa penjajahan juga terdapat banyak pertempuran yang terjadi di laut. Pertempuran ini melibatkan Angkatan Laut Indonesia dengan Angkatan Laut Penjajah. Dalam sejarah, tertuliskan pahlawan-pahlawan bahari. Peran perairan Indonesia. Indonesia merupakan daerah yang sangat strategis, di mana Indonesia merupakan negara kepulauan yang menghubungkan dua benua, yaitu Asia dan Australia. Laut Banda, Jawa, dan Flores merupakan zona komersial di Asia Tenggara. Kawasan Laut Jawa sendiri terbentuk karena perdagangan rempah-rempah, kayu gaharu, beras, dan sebagainya antara barat dan timur yang melibatkan Kalimantan Selatan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Oleh karena itu, kawasan Laut Jawa terintegrasi oleh jaringan pelayaran dan perdagangan sebelum datangnya bangsa barat. Menurut Houben, Laut Jawa bukan hanya sebagai laut utama bagi Indonesia, tetapi juga merupakan laut inti bagi Asia Tenggara. Peranan kawasan Laut Jawa dan jaringan Laut Jawa masih bisa dilihat sampai saat ini. Jadi bisa dikatakan bahwa Laut Jawa merupakan Mediterranean Sea bagi Indonesia, bahkan bagi Asia Tenggara. Sebagai laut tengahnya, Indonesia dan bahkan Asia Tenggara, Laut Jawa menjadi jembatan yang menghubungkan sebagai komunitas yang berada di sekitarnya, baik dalam kegiatan budaya, politik, maupun ekonomi. Dengan demikian, Laut Jawa tentu memiliki fungsi yang mengintegrasikan berbagai elemen kehidupan masyarakat yang melingkunginya. Dalam konteks itu bisa dipahami
jika sejak awal abad Masehi bangsa Indonesia sudah terlibat secara aktif dalam pelayaran dan perdagangan internasional antara dua dunia barat, Eropa dengan dunia timur, Cina, yang melewati Selat Malaka. Dalam hal ini, bangsa Indonesia bukan menjadi objektivitas perdagangan itu, tetapi telah mampu menjadi subjek yang menentukan. Suatu hal yang bukan kebetulan jika berbagai daerah di Nusantara memproduksi berbagai komoditi dagang yang khas agar bisa ambil bagian aktif dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan itu. Bahkan pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, Selat Malaka sebagai pintu gerbang pelayaran dan perdagangan dunia dapat dikuasai oleh bangsa Indonesia. Pada zaman Kerajaan Islam, jalur perdagangan antara pulau di Indonesia, antara Sumatera Jawa, Jawa Kalimantan, Jawa Maluku, Jawa Sulawesi, Sulawesi Maluku, Sulawesi Nusa Tenggara, dan sebagainya, menjadi bagian yang inheren dalam konteks perdagangan internasional. Bahkan Indonesia sempat menjadi tujuan utama perdagangan internasional, bahkan negeri Cina. Keadaan ini lebih berkembang ketika orang Eropa mulai datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Indonesia mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi pedagang dari penjuru dunia. Sebagai konsekuensi logis, jalur perdagangan dunia menuju Indonesia berubah. Rute tradisional melalui Selat Malaka menjadi rute alternatif karena ada rute baru, yaitu dengan mengelilingi dunia Afrika, kemudian menyeberangi Samudra Hindia langsung menuju Indonesia. Bangsa Spanyol juga berusaha mencapai Indonesia dengan menyeberangi Atlantik dan Pasifik. Dari sekian banyak rute pelayaran dan perdagangan di perairan Nusantara, rute pelayaran dan perdagangan yang melintasi Laut Jawa merupakan rute yang karena Pulau Subi termasuk daerah Kepulauan Riau, jadi saya akan sedikit bercerita lah tentang Laut Subi atau profil dari Pulau Subi. Mungkin ada yang nggak tahu, jadi kalau saya ceritain mungkin bisa tahu, terus pengen gitu ke Subi. Subi kecil termasuk dalam gugusan Pulau Natuna Selatan dengan hamparan pasir putih yang cukup luas dan bebatuan di tepi pantainya. Sebagian besar lahan ditanami kelapa penduduk yang mendiami di pulau ini. Secara administratif, Subi kecil terletak di Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Dihuni 2.400 jiwa. Pulau yang terletak di Laut Natuna dan berbatasan dengan Malaysia, ini terdapat ibu kota kecamatan. Secara geografis, berkoordinator 03 derajat 0151 LU dan 108 derajat 54-52 BT. Subi kecil salah satu pulau yang dijadikan sebagai titik dasar 032 dan titik referensi 032. Daratannya relatif datar, baik di tepi maupun di tengah laut. Dengan ketinggian antara 1-3 meter. Pada sisi lain, pulau tumbuh mangrove yang cukup lebat. Perairannya berkedalaman antara 1-5 meter. Arus perairan relatif berombak, kecerahan perairan antara 5-7. Tipe substratnya berbatu. Aksesibilitas. Sebagai salah satu pulau terdepan NKRI, transportasi menjadi salah satu kendala utama
baik untuk menjangkau maupun keluar dari pulau ini. Hanya ada kapal perintis yang singgah di Pulau Subi ini. Itu pun hanya setiap 12-14 hari sekali. Kapal perintis ini singgah di setiap pulau utama di Kepulauan Natuna. Karena luasnya daerah pasang surut di sekitar pulau, kapal harus melego jangkar di sekian mil laut dari garis pantai laut, lalu penumpang dan barang merapat dengan kapal motor yang lebih kecil. Nah, dulu tuh kan belum ada pelabuhan. Sebetulnya udah ada, cuma kapalnya nggak bisa dempet di pelabuhan itu karena lautnya nggak terlalu dalam gitulah, makanya kapalnya nggak bisa dempet. Jadi kalau penumpang yang dari kapal turun ke Subi itu dijemput pakai pompong kecil yang biasanya kalau orang dari Pinang mau ke Penyengat, cuma pompong yang dipakainya nggak kayak pompong yang mau ke Penyengat itu, dia agak besar pompongnya. Nah, sekarang model transportasi masyarakat Subi itu baik Subi kecil maupun Subi besar adalah kapal motor yang disebut pompong. Nah, itulah misalnya penumpang yang dari kapal mau naik ke darat itu harus naik pompong itu. Kalau kami orang Subi bilangnya muter. Moda ini dimiliki ataupun diusahakan secara swadaya oleh masyarakat setempat untuk menjangkau daerah-daerah lain. Dengan pompong, masyarakat Subi dapat berpergian ke Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna, selama 7 jam, ke Pulau Serasan selama 3 jam, dan ke Pontianak selama 22 jam. Waktu tempuh itu dapat dicapai dengan syarat cuaca relatif cerah, tinggi ombak yang tidak begitu berarti, secara kecepatan normal antara 12 sampai 12 knot. Adapun untuk mencapai Tanjung Pinang, ibu kota provinsi, perjalanan dengan kapal laut dapat ditempuh dengan rute Subi kecil, Ranai, Tanjung Pinang. Total waktu pelayaran hampir 3 hari. Nah, kalau pakai Bukit Raya, kan karena Bukit Raya nggak sampai di Subi, jadi Tanjung Pinang, Tambelan, Tarempa, Ranai. Nah, Ranai itu kan Natunanya, jadi yang mau ke Subi harus ke Ranai dulu, tunggu sampai ada kapal atau pompong selanjutnya yang mau ke Subi. Kalau untuk pakai sabuk 80 atau perintis atau apa itu, kalau dari Pinang ke Subi 4 hari 4 malam atau 3 hari. Tapi kalau misalnya dari Subi ke Pinang, ke Tanjung Pinang menggunakan kapal sabuk itu bisa mencapaikan waktu dalam waktu 1 minggu. Bayangin dong, 1 minggu di kapal 4 hari 4 malam aja. Saya udah sering nih pulang dari Pinang ke Subi menggunakan kapal sabuk yang dalam waktu 4 hari 4 malam udah hampir kenal dengan ABK kapalnya. Apalagi yang 1 minggu di kapal. Kedudukan di daerah Pulau Subi. Secara kultural, masyarakat Subi sebagian besar dari suku Melayu, sebagian kecil lagi pendatang yang telah membaur. Tuturan masyarakat Subi umumnya berdialek Melayu dengan beberapa variasi. Jika dibandingkan dengan dialek Melayu lain di Kepulauan Riau, dialek Melayu kerap dipakai dalam perbincangan sehari-hari. Selain bahasa Indonesia, dibandingkan wilayah lain di Kepulauan Riau, masyarakat Subi relatif masih menjaga kebudayaan Melayu Kepulauan Riau. Misalnya masih menggelar upacara kultural religius yang berkaitan dengan siklus kehidupan seperti kelahiran, pernikahan, panen hasil laut, peluncuran kapal. Hampir 100% masyarakat Subi beragama Islam. Sarana dan prasarana masih tergolong terbatas. Walau pulau ini menjadi ibu kota kecamatan,
Fasilitas yang tersedia saat ini adalah dermaga yang digunakan kapal nelayan untuk bongkar muat barang. Untuk transportasi darat hanya dapat memakai sepeda motor. Untuk roda 4 hanya ada 5 mobil. Untuk antar jemput anak-anak sekolah, sarana pendidikan di Subi Kecil sudah tersedia gedung sekolah mulai dari SD, SMP sampai SMA. Masyarakat sudah memiliki listrik PLN walaupun hanya menyala selama 6 jam. Nah, kalau sekarang itu udah sampai pagi, biasanya cuma sampai jam 12 malam. Tapi kalau untuk puasa kalau untuk puasa sampai pagi. Karena kan sahur kan. Potensi sumber daya alam di Subi itu tidak ada persawahan, yang adanya hanya perkebunan kelapa yang menutupi sebagian besar pulau Subi Kecil, sehingga kelapa tanaman utama lain adalah cengkeh yang memang menjadi komoditas utama Kabupaten Natuna. Ada juga kebun buah-buahan seperti nanas, pisang, dan pepaya. Nah, kalau lagi musim cengkeh di Subi itu cengkehnya banyak sekali. Terus harganya juga lumayan lah. Jadi kalau misalnya udah musim cengkeh, jadi anak-anak Natuna tuh pasti pada sibuk mau balik. Karena apa? Karena kalau udah musim cengkeh itu mereka pasti bakal dapat uang dengan hasil cengkeh, karena cengkeh di sana tuh murah. Kabupaten Natuna terdiri dari 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Midai, Bunguran Barat, Bunguran Utara, Bunguran Laut, Pulau Tiga, Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Serasan Subi, dan Serasan Timur. Jumlah pulau yang terdapat di Kabupaten Natuna sebanyak 154 pulau, dengan 127 pulau diantaranya belum berpenghuni. Adapun batas wilayah Kabupaten Natuna, pertama itu sebelah utara, berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja. Yang kedua, sebelah timur, berbatasan dengan Malaysia bagian timur, Sarawak dan Kalimantan. Yang ketiga, sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bintan. Yang keempat, sebelah barat, berbatasan dengan Semenanjung Malaysia dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Natuna terbagi ke dalam 12 kecamatan. Pembentukan Kabupaten Natuna dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 oleh Menteri Dalam Negeri Faisal Tanjung pada tanggal 12 Oktober 1999. Topografi di Pulau Bunguran umumnya berelief landai dan ada beberapa tempat berelief terjal dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai 550 meter di atas permukaan laut. Wilayah bagian selatan umumnya merupakan daerah bertopografi landai dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan di bagian utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian hingga 300 meter di atas permukaan laut. Pulau-pulau lain di sekitar selatan Pulau Bunguran seperti Pulau Tiga, bentuk topografinya secara umum landai, sedang dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Demikian juga pulau-pulau kecil lainnya. Hampir 10% dari wilayah Kecamatan Bunguran Timur dan Bunguran Barat merupakan dataran rendah dan landai, terutama di pinggiran pantai. 65% berombak dan 25% berbukit sampai bergunung. Ketinggian dari permukaan laut beragam, berkisar 3 sampai 959 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan antara 2 sampai 5 meter. Kabupaten Natuna memiliki luas laut mencapai 99% dari total luas wilayahnya.
Selain luas Kabupaten Natuna juga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Potensi sumber daya ikan laut Natuna berdasarkan studi identifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 adalah sebesar 504.285 ton per tahun, atau sekitar hampir 50% dari wilayah tersebut, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan 80% dari potensi lestari. Pemanfaatan produksi perikanan tangkap Kabupaten Natuna mencapai 233.622 ton atau mencapai 46% dari total potensi lestari sumber daya ikan. Komoditas perikanan tangkap potensi Kabupaten Natuna terbagi dalam dua kategori, yaitu ikan pelagis dan ikan demersial. Pulau Subi Kecil dan Pulau Subi Besar secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Sebuah pulau yang selain menyimpan pesona keindahan alam, juga banyak menyimpan sejarah dari kehidupan masyarakat kuno hingga sekarang yang tinggal di pulau ini. Pulau Subi dapat ditempuh perjalanan dari pusat Kabupaten Natuna sekitar 7 jam menggunakan kapal pompong nelayan, sementara menuju Kalimantan sekitar 17 jam, perjalanan laut menuju Semantan Malaysia sekitar 8 jam, sedangkan perjalanan laut menuju Tanjung Pinang sekitar 3 hari. Selat Nasi adalah sebuah selat yang memanjang lurus dari timur ke barat membelah Pulau Subi Kecil dan Pulau Subi Besar yang hanya dipisahkan selat sebesar 150 meter. Apabila air laut sedang surut, Selat Nasi hanyalah selebar sungai. Jarak antara Subi Besar dengan Subi Kecil tidak terlalu jauh dan mudah ditempuh hanya melewati jembatan yang ada di Selat Nasi, yang sebenarnya lebih tepat disebut Kukupan Nasi. Kebiasaan unik yang terdapat di Pulau Subi ini yaitu warga tidak pernah mencabut kunci motornya saat diparkir, baik itu di depan rumahnya sendiri, depan rumah orang lain maupun di toko. Hal tersebut karena warga sudah percaya satu sama lain sehingga apabila kunci mereka cabut malah dianggap tidak percaya dan mencurigai orang lain. Dan itu warga juga tidak pernah mengunci pintu rumah mereka dan membiarkannya terbuka walaupun tidak ada orang. Hal ini tentunya sangat menarik betapa kepercayaan warga Subi antara satu dengan yang lain. Saat berlibur ke sini, dapat dibilang Anda dapat melakukan berbagai jenis kegiatan wisata di pulau ini, khususnya adalah dalam hal wisata alamnya dan wisata religi sejarahnya. Misalnya saja untuk wisata pantai, ada beberapa pantai yang dapat Anda kunjungi saat di pulau ini. Ada Pantai Arongboyo, itu berada di, kalau kami bilang, orang Subi bilang itu namanya di Lampung. Jadi Arongboyo itu biasanya ramainya pas lebaran pertama atau lebaran kedua atau lebaran ketiga. Nah, kalau di lebaran kedua itu biasanya kalau betul-betul rame, di situ ada orang jual makanan seperti bakso. Yang paling sering itu bakso karena Subi itu makanan yang benar-benar khas orang Subi itu kayaknya bakso deh. Terus ada Pantai Air Lingkung. Nah, kalau Pantai Air Lingkung ini biasanya sore kalau misalnya untuk anak-anak muda kalau mau selfie, mau cari sunset yang cantik, nah itu di Pantai Air Lingkung. Pantai Bidadari dan Pantai Duyung. Kalau Pantai Bidadari, Pantai Duyung ini letaknya di Pulau Subi Besar. Nah, kalau Pantai Bidadari dan Pantai Duyung ini saya belum pernah ke sana, jadi kurang tahu juga. Terlihat hamparan laut luas yang luas dan langsung berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Garis pantainya sepanjang 2 km. Sepanjang pesisirnya terdiri dari hamparan
bebatuan hasil pigmentasi air laut. Diving atau snorkeling bisa menjadi aktivitas yang mengasyikan karena karangnya masih alami dan banyak ikan hiasnya. Di Pulau Subi terdapat peninggalan dari penjajah Jepang, sebuah bandar udara yang sudah tidak terpakai. Panjang landasan pacu kurang lebih 1 km. Di Pulau Subi juga terdapat prasasti yang disebut masyarakat sekitar dengan Bukit Lampu. Prasasti ini sebagai tanda salah satu pulau terluar dari wilayah Republik Indonesia. Pulau Subi selama ini belum ada yang menceritakan tentang adanya sebuah kerajaan. Namun terdapat beberapa makam tua berumur ratusan tahun di beberapa titik di Pulau Subi maupun Pulau Subi kecil, tetapi yang paling banyak dijumpai di Pulau Subi kecil. Salah satunya makam Siti Balkis yang kemungkinan salah satu putri bangsawan dari negeri seberang Malaysia atau Brunei. Makam Siti Balkis ini letaknya di bukit dan diapit oleh dua makam besar. Tahun tarik sementara yang dibaca adalah 1224 Hijriah. Kenikmatan keindahan alam. Berbicara tentang kenikmatan keindahan alam, sudah tidak perlu khawatir dengan kekurangan ini, karena pada pulau ini ada banyak sekali pesona keindahan alam yang dapat Anda jumpai, seperti misalnya Selat Nasi, yaitu selat kecil yang memisahkan antara Pulau Subi kecil dan Pulau Subi besar. Selain itu, yang menjadi buruan wisata adalah pantai. Kalau soal pantai, di Subi banyak pantai yang dapat Anda kunjungi, mulai dari Pantai Duyung, Pantai Arungbuaya, Pantai Arungboyo, Pantai Bidadari, dan lain sebagainya. Bahkan juga ada pesona wisata Pulau Penyu di sini, yaitu pulau yang banyak terdapat penyu yang berdekatan lokasi dengan pulau ini. Baiklah, cukup sekian dari video yang saya buat tadi. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Untuk video dari Subi, kenapa saya bikin hanya sesingkat itu, karena biar teman-teman semuanya penasaran kayak mana sih bentuk Subi itu, bener nggak sih dari gambarnya, bener nggak sih gambarnya secantik itu, bener nggak sih Subi kayak gitu. Daripada teman-teman penasaran, ayo ikut kita ke Subi biar ngerasain perjalanan selama ke Subi itu kayak mana, terus bisa menikmati keindahan Subi. Saya Rizky Mawani mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum.